Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya elektrokimia. Ya, pada pembahasan elektrokimia itu ada dua bahasan. Yang pertama itu ada sel Volta dan yang selanjutnya itu ada sel elektrolisis. Sebelumnya kita bahas dulu perbedaan antara sel Volta dan sel elektrolisis berdasarkan konsep. Nah, jadi berdasarkan konsep di sini sel Volta itu memiliki perbedaan dengan sel elektrolisis, di mana pada sel Volta itu energi kimia itu udah mampu menghasilkan listrik. Ini mampu menghasilkan listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi kimia itu akan terjadi dengan bantuan energi listrik. Jadi butuh energi listrik untuk terjadinya reaksi kimia. Nah, sehingga pada sel Volta, karena reaksinya itu bisa menghasilkan listrik, itu diakibatkan karena apa? Karena reaksinya spontan. Sedangkan pada sel elektrolisis reaksinya tidak spontan sehingga membutuhkan energi listrik supaya reaksi kimia terjadi. Nah, kemudian di sel Volta itu katodanya bernilai positif atau di sini kapan, dan sel elektrolisis itu kenapa? Nah, ini merupakan singkatan. Singkatan kapan ini adalah katoda positif, sedangkan di anodanya itu negatif, ya. Untuk kenapa atau sel elektrolisis, nah itu katodanya kebalikannya, katodanya negatif, sedangkan anodanya positif, ya. Nah, kenapa nih pakai E? Nah, ini supaya ingat E itu elektrolisis, gitu ya, supaya mudah untuk mengingatnya. Nah, dari perbedaan ini juga sel Volta dan sel elektrolisis itu memiliki persamaan, yaitu kraw. Nah, kraw itu apa sih? Nah, kraw itu katoda. Di katoda itu mengalami reaksi yang namanya reaksi reduksi. Kemudian di anodanya itu mengalami reaksi oksidasi. Oke, pada sel kimia atau sel yang kita bahas terlebih dahulu itu sel Volta, itu akan kita bahas terlebih dahulu materi-materinya. Sel Volta itu ada materi yang kita bahas, itu ada potensial sel, kemudian reaksi sel dan notasi sel, dan yang terakhir itu kespontanan reaksi. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, itu potensial sel. Nah, di mana potensial sel ini itu ditentukan oleh potensial reduksinya. Ini atau misalkan ditulis ini bisa E0 atau E0 sel, ya, atau E reduksi. Nah, lihat di sini Fe2+ menjadi Fe itu kan ya, ini reaksinya reaksi reduksi. Nah, di mana Fe2+ ini kan merupakan karat nih. Nah, karat itu menjadi besi itu nilainya negatif 0,44 volt. Artinya dibutuhkan energi sebesar 0,44. Jadi ini kan karena negatif. Nah, negatif ini artinya dia tidak spontan. Ya. Jadi butuh energi 0,44 volt supaya besi itu bisa mengalami reaksi reduksi. Sedangkan pada AU, contoh nih AU atau Cu nih, AU2+ menjadi AU itu akan menghasilkan energi, nah, karena ini plus, menghasilkan 1,52 volt. Ya. Jika misalkan AU ini mengalami reduksi, itu ya, dari AU2+ menjadi AU, gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan nah, nilai E ini di mana sih? Nah, sebenarnya nilai E ini itu didapatkan dari hasil percobaan para ilmuwan. Jadi dapatkanlah pada percobaan potensial reduksi itu didapatkan nilai potensial dari masing-masing atom, gitu ya. Dari masing-masing atom. Jadi dilihat dari potensial yang ada di sini, maka bisa disimpulkan makin besar
besar nilai E0 itu akan makin besar, akan makin mengalami reduksi. Akan makin reduksi. Makin mengalami reduksi. Oke, pada potensial sel, untuk menentukan potensial sel, misalkan dari dua atom yang dibuat dalam sel Volta, nah itu bisa menggunakan rumus E0 sel itu sama dengan E0 reduksi kurangi E0 oksidasi. Atau bisa E0 katoda ya. E0 katoda dikurangi E0 anoda, sama aja. Oke, contoh soal. Di sini hitunglah berapa potensial sel untuk Zn dan Fe. Nah, di mana kita lihat nih di sini datanya. Zn dan Fe ini lebih besar mana? Fe itu minus 0,44 volt, sedangkan Zn itu minus 0,76 volt. Nah, berarti di sini E0 Fe itu lebih besar dari E0 Zn. Nah, berarti di sini dimana yang makin besar kan itu akan mengalami reduksi ya, akan mengalami reduksi, makin besar mengalami reduksi, berarti yang Fe itu akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan di Zn itu akan mengalami oksidasi. Berarti di sini E0 selnya itu 0 sel, berarti di sini E0 tulis dulu dikurangi E0 oksidasi. Di sini berarti E0 Fe dikurangi E0 Zn. Ya, jadi sama dengan minus 0,44 volt dikurangi ini Zn berapa nih? Zn itu negatif 0,76. Jadi hasilnya ini negatif atau negatif dikurangi negatif, berarti kan ini positif ya. Berarti hasilnya itu adalah positif 0,32 volt. Nah, kemudian contoh selanjutnya itu tentukan potensial sel untuk reaksi berikut. Nah, di sini ditentukan reaksinya. Nah, berarti kalau misalnya kita tentukan reaksinya, kita bisa menentukan reduksi dan oksidasinya melalui reaksi ini. Berarti AU kan biloknya 0 ya. Kemudian menjadi AU3+, itu AU3+, berarti di sini 3+, Cu yang tadinya 2+, plus 2 lah, kita plus 2, itu menjadi Cu 0. Nah, berarti si AU ini mengalami oksidasi, sedangkan Cu itu mengalami reduksi. Bisa nggak seperti ini? Bisa, karena soalnya mintanya si AU ini mengalami oksidasi, sedangkan Cu itu mengalami reduksi. Nah, kita cari aja selnya, berarti E0 sel itu sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Oksidasi di sini nggak masukkan aja E0 reduksinya itu. Karena yang direduksi itu, yang mengalami reduksi itu Cu2+, berarti di sini Cu2+ plus 0,34 itu dikurangi oleh E0 oksidasi. E0 oksidasi dari reaksi ini adalah AU menjadi AU3+. Nah, berarti di sini itu nilainya positif 1,52. Berarti berapa hasilnya? 0,34 dikurangi 1,52 itu hasilnya adalah negatif 1,18. Bisa nggak seperti ini? Bisa, cuman lihat. Nah, karena ini tandanya negatif, maka reaksi ini itu reaksinya tidak spontan. Ya, karena tandanya negatif gitu. Artinya butuh
energi supaya reaksi kimia ini terjadi gitu ya. Jadi butuh energi listrik supaya reaksi kimia ini terjadi. Nah, kemudian di reaksi sel, nah ini kita ada gambar di sini percobaan antara percobaan sel Volta. Nah, ini di mana larutan elektrolit ini? Nah, ini yang disebut dengan larutan elektrolit, ada ZnSO4. Kemudian di sini ada larutan elektrolit CuSO4. Dan di anoda itu Zn-nya itu Zn sebagai di anoda. Nah, berarti kemudian yang di katoda itu Cu. Nah, di sini ada jembatan garam dan di sini ada potmeter untuk mengetahui berapa sih energi listrik yang dihasilkan dari percobaan sel Volta ini. Nah, kita lihat di sini reaksi selnya kan, kalau misalkan kita lihat dari data sebelumnya, E0 sel dari Cu itu kan positif 0,34. Nah, kemudian E0 Zn itu sama dengan minus 0,76. Nah, kita lihat di sini yang lebih positif yang Cu. Nah, makanya di Cu itu akan mengalami reaksi reduksi. Reduksi. Berarti kalau reduksi dia akan sebagai katodanya di sini. Nah, sedangkan di Zn itu akan mengalami oksidasi. Berarti di sini akan menjadi anoda atau anode ya. Kita lihat di sini Cu sebagai katoda ya, dan Zn itu sebagai anoda. Kalau misalkan kita mau menentukan berapa sih potensial sel dari reaksi tersebut misalkan ya, ini kan udah ada datanya, kita tentukan reaksi selnya. Nah, berarti kalau reaksi sel kita jumlahkan. Ingat di sel Volta itu katodanya itu positif ya. Kapan? Katoda positif, kita tulis di sini katoda positif, kemudian anoda negatif. Di katoda itu Cu. Nah, berarti di sini kita tulis reaksinya Cu2+. Nah, Cu2+ ini kan dia akan mengalami reduksi menjadi Cu. Karena nilai E0 selnya itu lebih besar dibandingkan dengan Zn. Di mana E0 selnya itu adalah sama dengan positif 0,34 volt. Dan di anoda itu Zn akan mengalami oksidasi. Nah, Zn akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Dimana E0 selnya itu sama dengan, nah karena ini reaksinya dibalik, nah ini reaksinya dibalik ya. Kan tadi data yang tadi itu, ini data E0 sel reduksi. Karena ini dibalik ya, oksidasi, maka E0 selnya juga dibalik. Yang tadinya negatif 0,76, maka dibalik menjadi positif 0,76 volt. Nah, sekarang kita reaksikan gitu ya. Kita reaksikan, jadi reaksi yang akan terbentuk itu adalah Cu2+ ditambah Zn itu akan menghasilkan Cu ditambah Zn2+. Kan ini coret-coret ya. Kemudian E0 selnya berapa? Nah, E0 selnya itu dijumlahkan juga nih 0,34 ditambah dengan 0,76, itu hasilnya adalah positif 1,70 volt ya. Oke, didapatkan nilai ini. Oke, kata kuncinya apa sih? Nah, kalau misalkan pada reaksi kimia, nah, kata kuncinya itu adalah anoda. Itu reaksinya apa? Reaksinya dibalik ya. Reaksinya dibalik. Begitu juga dengan E0 selnya juga dibalik tandanya. Kalau misalkan tadi tandanya negatif, maka diubah menjadi positif gitu ya. Kalau misalkan tandanya positif, diubah jadi negatif. Yang penting di sini kata kuncinya itu pada reaksi sel anoda dibalik ya. Anoda dibalik. Nah, kemudian pada diagram sel. Nah, diagram sel atau notasi sel nih. Ini notasi sel. Sama aja. Nah, diagram sel itu merupakan susunan suatu sel Volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan diagram sel. Contoh di sini. Lihat di sini kan logamnya itu harus ditentukan dulu.
Mana yang bertindak sebagai katoda, mana yang bertindak sebagai anoda. Di sini ada reaksi kimia antara Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ dan ditambah Cu. Nah, ini reaksi sel Volta ya, reaksi sel kimia. Kita tentukan dulu oksidasi dan reduksinya. Nah, Zn itu akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Dan Cu2+ itu akan mengalami reaksi reduksi jadi Cu. Nah, berarti kita bisa menentukan anoda dan katodanya. Setelah itu, nah berdasarkan reaksi di atas, logam Zn itu bertindak sebagai anoda ya. Karena dia mengalami oksidasi. Sedangkan yang Cu itu berfungsi sebagai katoda. Kenapa? Karena mengalami reaksi reduksi. Misalkan di sini jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter itu sebesar 1,1 volt, nah penulisan diagram selnya itu sebagai berikut. Nah, berarti penulisannya itu yang anoda dulu, anoda. Kemudian ini tanda garis 2 itu sebagai jembatan garam ya, baru katoda. Berarti Zn dulu, Zn kemudian menjadi Zn2+ ya, karena reaksinya reaksi oksidasi. Kemudian Cu di sini jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Dan E0 selnya itu sebesar 1,1 volt. Rumusnya apa untuk mencari? Bisa menggunakan apa namanya? Ini ya anoda dulu, anoda kemudian jembatan garam baru katoda. Atau di sini misalkan karena ini reaksinya anoda itu oksidasi, bisa oksidasi baru reduksi. Ya. Atau E0 yang lebih kecil dulu baru yang E0 yang lebih besar. Kalau misalkan datanya data potensial. Oke. Jadi bisa untuk menentukan notice sel ini bisa dilihat atau kita harus menentukan dulu apa yang disebut dengan pada reaksi itu, tentukan dulu reaksi oksidasi dan reduksinya. Baru kita bisa menulisnya ke dalam notasi sel atau diagram sel. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kespontanan reaksi. Nah, kespontanan reaksi bisa kira-kira bisa nggak Mg2+ ditambah Pb itu menghasilkan Mg ditambah Pb2+. Bisa nggak? Nah, kita nggak punya nih data nilai E0 selnya. Nah, berarti kita harus menentukannya itu menggunakan dengan deret volta. Kan kita sebenarnya dari reaksi ini kita bisa mengetahui nggak spontan atau tidaknya gitu ya. Spontan atau tidaknya kita tidak tahu gitu ya, karena tidak memiliki nilai E0 selnya. Maka kita harus hafal nih yang disebut dengan deret volta. Di sini sudah Bapak cantumkan di sini untuk deret voltanya. Ini dari Li sampai AU. Nah, berarti kan berdasarkan nilai ini, di sini ada nilainya. Di sini dari negatif 3,04 semakin ke sini semakin besar, negatif 2,92 sampai yang terakhir positif 1,52. Nah, berdasarkan dari deret volta ini kan sudah kita bisa simpulkan bahwa semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan itu artinya semakin besar nilai E0 sel, semakin ke kanan atau semakin besar E0 reduksi itu akan semakin mengalami reduksi. Ini untuk menguatkan kesimpulan yang sudah Bapak bahas di awal. Nah, caranya untuk menghafalkan deret volta ini bagaimana? Nah, ini Bapak punya lagu, kalian supaya ingat, nanti bisa kalian hafalkan lagunya ya. Oke, Bapak akan coba mengajarkannya itu melalui lagu. Oke, dengar saja ya. Oke, di sini kan ya ada Li ya sampai ke AU. Lika basar cana magal manganjangan serpecet konisen PBH SBBI CU AG AGPT AU itu deret volta. Oke, itu ya cukup satu kali aja. Jadi kalian bisa hafalkan sendiri, terserah metodenya mau
melalui lagu tersebut, atau misalkan pas saya mau langsung ditulis silahkan. Oke, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Adapun untuk latihan, nah silahkan di sini kerjakan. Latihannya diketahui potensial elektrolit sebagai berikut. Di sini udah ada data potensialnya. Kemudian coba untuk yang pertama itu gambarkan rangkaian percobaan sel voltanya. Tentukan mana sih yang mengalami katoda, kemudian yang noda apa, dan larutan elektrolitnya. Berarti kalau misalkan larutan elektrolit di sini kan ada CD dan Cu. Nah, berarti kalau CD misalkan CdSO4 atau CuSO4 misalkan ya di sini larutan elektrolit. Kalian tentukan sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu tuliskan diagram sel voltanya seperti yang tadi atau notasi sel. Kemudian tuliskan reaksi selnya. Jadi ditentukan katoda dan anodanya, baru ditentukan reaksi sel. Dan yang terakhir itu tentukan potensial standar sel tersebut. Oke, itu saja yang bisa Bapak bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.